Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, Allahumma faqihni fid dini wa 'allimni hikmata wa ta'wila, Allahumma ij'alni fasahatan lisan wa balaghatan fil kalam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina wa 'allimna bidzikri minhu ma jahilna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah mursyiduna wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghal Saifullah Al-Maslul, semoga dengan kesempurnaan karomah beliau percikan ilmunya senantiasa menerangi dan memelihara perjalanan hidup kita, terutama perjalanan rohani kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon yang mulia yang kita hormati bersama, wakil talqin sesepuh kita Pangresa Abi beserta seluruh keluarga dan yang hadir di sini, semoga senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Punten simkuring bade naros nu aya di dieu sadayana bade aruih deui ka bumi moal. Bener ya? Aya nu daek ngendong di masjid. Bener. Ini santri semua meskipun dari berbagai penjuru dunia nih ada di sini. Ada yang tetap tinggal di sini enggak? Ada tinggal di sini sampai mati? Enggak ada, semuanya akan pulang. Halo? Yang bisa pulang ke rumah masing-masing kira-kira siapa? Ayo. Lila nungguan jawaban ini. Yang bisa pulang ke rumah masing-masing yang ingat alamat ini masih pada ingat alamat rumah? Swear. Kan sudah tua, biasanya bahasa Cinanya suka linglung bahasa Cina itu. Ada yang tidak bisa pulang ke rumah, linglung dia. Begitu linglung, pulangnya nggak jauh ke Tanjung Siang juga, cuman rada ke ono dikit. Tapi nggak bisa pulang karena tidak ingat alamat rumah. Yang jelas bahwa semua yang hadir di sini tidak akan ada yang tetap tinggal di sini. Semuanya akan ingin demikian juga perjalanan kehidupan kita. Maka jangan terlena untuk tinggal di masjid ini. Itu gambaran. Meskipun di masjid ini datang ke sini, alhamdulillah cuma bawa perut. Alhamdulillah di sini ada isi perut. Apakah ada yang ke sini hanya untuk mencari isi perut? Tidak. Apa maksudnya Pak Isep? Maksudnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirrul Asrar itu mengingatkan ada satu bab namanya ar-ruju'u ila watonil asli. Apa katanya? Ar-ruju'u ila watonil asli, kembali ke tanah asal muasal. Di dunia mah di sini di Tanjung Siang tempat asal muasal teh rumah. Begitu pulang ke rumah ternyata bukan itu tempat asal muasal kita. Karena asal muasal kita
bukan tubuh ini, tapi asal muasal kita yang ada di dalam tubuh masing-masing. Ada apa di dalam tubuh? Halo? Jadi sebetulnya ini yang sebetul-betulnya asal muasal kita teh bukan tubuh ini. Ada yang sudah ada sebelum tubuh ada dan akan tetap ada meskipun tubuh sudah tidak ada. Apakah itu? Roh itu. Dan karena roh itu, tubuh kita menjadi hidup. Nini ucap kicep kene daya roh. Halo. Makanya kajenting nini geus kolot. Nya pasti nini mah geus kolotnya. ini sudah tua, aki-aki sudah tua, anak-anak nih masih muda. Itu tidak akan ada artinya apa-apa kalau tidak ada rohnya. Nini meskipun sudah tua disimpan di rumah. Tidak dimasukkan museum. Halo, masih punya nenek nggak? Udah tua? Oh, udah meninggal? Oh, cung yang neneknya masih ada? Masih ada? Itu nenek siapa? Kenapa masih ada dibiarkan dimasukkan ke museum? Karena masih ada rohnya. So, cung ibu-ibu nenek-nenek yang punya suami keneh tapi sudah tua. Kenapa tidak dibuang? Ini aki-aki. Karena masih ada rohnya. Ya enggak? Kalau sudah tidak ada rohnya, mohon maaf, tidak akan dibiarkan sampai pagi. Saat itu juga ketika kelihatan rohnya sudah pergi, seperti nyaan datang ke DKM kan, waduh punten diumumkan, langsung diumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang. Kemana? Nah, lain pulang ke imana, apa geus tepi ka imah, nah balik deui ke rahmatullah. Ibu tahu alamat rahmatullah di mana? Halo? Halo? Ibu tahu itu? Apakah rahmatullah itu? Halo? Ada yang mau pulang ke situ? Enggak. Terus mau pulang kemana? Ini saya mengingatkan karena ini yang suka lupa. Apa yang dilupakan? Begini, ibu mah ece neng kasep gelis ya. Tubuh kita itu asalnya mati. Allah menciptakan tubuh. Di mana? Taruhlah di dalam kandungan ibu, ciptakan di situ. Itu sebetulnya hidup, tapi hidupnya baru hidup secara biologis karena bayi itu tumbuh dari tadinya tidak ada menjadi segumpal daging lalu besar, tapi belum bisa apa-apa. Artinya masih belum berfungsi. Nah, berfungsinya itu tubuh itu ternyata ketika Allah sudah meniupkan yang tadi yang berharga itu apa itu? Ruh. Kapan itu? Pada saat usia kalian di dalam janin orang tua, di dalam kandungan orang tua, usia 3 bulan 10 hari. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Hidup nanti tubuh itu. Nah, masalah yang suka dilupakan itu, tubuh tadinya asalnya mati, dimasukin roh, tiba-tiba tubuh jadi hidup. Tapi ketika tubuh itu sudah hidup, manusia lupa kepada yang menyebabkan tubuhnya hidup. Apa itu? Roh. Bahkan ketika tubuhnya itu sudah hidup, yang dipelihara habis-habisan itu tubuhnya. Dia lupa memelihara yang menyebabkan tubuhnya itu hidup. Padahal awakna teh hirup kusabab keasupan roh. Ai awakna geus hirup, awakna mah dipiara, ari rohna teu pernah diberedahan. Emang Waisep roh itu suka makan? Ada. Ruh itu juga butuh nutrisi, butuh makanan. Makanan roh bukan yang dibagikan ini tadi. Halo? Bukan itu. Dan manusia terus lupa sehingga ruhnya itu lemah sekali.
Untung ruhnya itu masih kena betah karena sudah perjanjian kontrak dengan Allah bahwa ruh yang masuk ke sini, ke sini, ke sini, ke sini itu ada tanda tangan kontraknya. Berapa lamanya? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu nggak? Nah, tuh padahal itu perjanjian. Sementara kalau kontraknya sudah habis, mau nggak mau ruh itu pergi. Ruh yang menyebabkan tubuh manusia hidup namanya, catat ruh jismani. Jadi ini si Incep ini kucap kicap melotot ke Pak Kiai. Ya, kenapa melotot? Karena ada matanya. Tapi matanya itu hidup, bisa melihat, bisa kucap kicap karena ada ruh jismani. Yang jadi masalah adalah tubuhnya dipelihara luar biasa, ruhnya tidak pernah dia tidak pernah dia peli. Tuh si mage kan ke jismanina mah ke awakna mah kue asupkeun mata kete emang dirazia kantong nate timimiti 1/2 kilo balik mah jadi 2 kilo. Kakara arek balik ka imah engke arek balik ka rahmatullah ibu rek mawa naon dan nu balik ka ditu mah lain awak ibu. Siapa? Itu ibarat orang yang kayak begini, awas. Ibarat begini, ada orang punya mobil. Mobil itu built-in. Mesinnya sudah oke, bensinnya sudah oke. Nggak bisa jalan, nggak bisa disetar. Kenapa? Ini anak-anak yang SMK tahu. Kenapa itu mobil meskipun sudah hebat, mesinnya oke, bensinnya cukup, kenapa tidak bisa hidup? Supir nges aya nancep teu hirup-hirup, kunci aya nges ngagantung, bensin nges aya nges binu, ban nges aya tinggal ngagorolong. Ayo, hah? Candi pas dikontakeun teh hirup-hirup. Mesinna aya tuh banyak mobil, mesinan itu narek di kendaraan, narek di setiran. Tani apa? Eueuh aki-akian, matak singnya aki-aki. Ketemu sekarang. Mesin sudah oke, bensin sudah ada, bannya sudah ada, kunci sudah ada, dicekekeun teh hirup sing orang teh eta aki-aki. Matak singnya aki-aki. Halo? Nggak ada akinya. Kalau nggak ada akinya, maka tidak akan bisa Bahkan di dalam aki itu ada yang lebih rahasia lagi. Apa? Setrum. Setrum kelihatan nggak? Tapi setrum itu menyebabkan semuanya itu bisa berfungsi. Roh teh kayak setrum, roh teh kayak aki. Enggak ada akinya, mobil sehebat apapun tidak akan bisa berjalan. Ini aneh orang teh udah punya mobil, semuanya tidak hidup. Dia tahu bahwa hidupnya mobil karena aki, udah dipasang akinya, lalu disetel, hidup. Begitu hidup, mohon maaf, mobilnya dipelihara, bensinnya selalu dipenuhi, tapi aki-akinya yang tadi tidak pernah disetrum lagi. Naon bedana jeung ibu atuh? Apa bedanya dengan kita ketika tubuh kita sudah hidup, hidupnya karena ruh. Mohon maaf, ruhnya itu tidak pernah dipelihara. Memberi makannya aja tidak tahu makanan untuk ruh itu apa, tapi tubuhnya dipelihara luar biasa. Bahkan ketika perutnya lapar, mohon maaf, bila perlu melototan pada kebagian kue. Halo? Bila perlu mendapat kue itu 2, mana? Ini 1, ini 1. Pecinya dibuka dikadieukeun. Ieu keur urang, ieu keur si eta. Jadi 2. Pegawaian santri. Halo? Ini yang terjadi. Begitu kita mau pulang, yang pulang nanti ke rahmatullah itu ternyata bukan tubuh kita. Ternyata ibu, ruh kita itu bukan satu, tapi ada inti ruhnya, kemudian ada jubah-jubahnya, jubahnya juga ada 3.
Mana ruh yang paling inti, yang berasal langsung dari Allah? Ruh yang berasal langsung dari Allah namanya ruh kudsi. Halo? Pernah dengar? Kapan? Dia. Dan ruh kudsi ini yang bisa bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena dia yang langsung berasal dari Allah. Bagaimana Pak Isan dengan ruh-ruh yang lain? Ruh yang lain itu hanya lapisan-lapisan yang mengikuti ruh kudsi. Ruh kudsi itu langsung percikan dari Allah melalui Nur Muhammadiyah, lalu diturunkan dia. Ruh kudsi ini diturunkan ke alam Jabarut, maka di situ mulai dia punya baju. Nama bajunya baju sultani. Jadi ruh kudsi dibalut oleh baju yang pertama, namanya jubah sultani. Turun lagi ke alam berikutnya, dikasih jubah lagi, nama jubah yang kedua, itulah jubah ruwani atau ruhani. Maka ruh kudsi sudah 2 lapis tah. Ruh kudsi apa tadi yang kedua? Sultani. Yang ketiga ruh ruwani atau ruh ruhani. Masih ada dia turun lagi ke alam berikutnya, di situ dikasih jubah yang terluar, itulah ruh jismani. Jadi ruh itu ada konco-koncone. Piro paisep koncone? Ada 4. 1 ruh kudsi. Siapa ini? Yang kedua ruh sultani jubahnya. Yang ketiga ruh ruhani. Yang keempat ruh jismani. Jadi itu belum diturunkan ke tubuh kalian masing-masing, belum, itu masih di alam ono. Di mana di alam ono? Di alam ono. Jadi ruh jismani itu lapisan paling luar itu. Gegeduknya ruh kut. Baru sudah ada casingnya di ibu ini, di ibu ini, di ibu ini, di ibu ini. Sudah ada tuh casingnya. Apa casing teh? Cangkangnya itu apa? Itulah induk kalian. Ibu bapak kalian nikah, kalau sudah nikah pasti genduk-gendukan. Itu mah urusan 17 tahun ke samping. Ini kan masih banyak yang belum tahu alam gaib ini. Alam gaib. Nah, begitu terjadi pembuahan pada 3 bulan 10 hari, maka kata Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi, dimasukkan ke situ. Begitu dimasukkan ke situ, maka ruh tadi yang berbaju paling luar, ruh jismani, masuk ke dalam tubuh manusia, tubuh ibu. Awas ya, sing apal mau dibalikan deui masalahna. Ternyata awak urang teh berlapis-lapis, ibu. Lain ngan saukur kerudung merah putih. Di jerona punten aya kacamata 2, tong disebut BH. Di jerona tubuh kita itu ada lapisan-lapisannya. Lapisan yang pertama itulah lapisan jismani. Kita mah menyebut jasmani, yang terdiri dari kulit. Memeh kulit aya bulu lah. Aya buluan. Makanya tidak pilih bulu, karena kalau pilih bulu yang paling untung yang banyak bulu. Awas. Ada bulu, ada kulit, ada daging, ada urat heula nu sok dijieun bakso, lihat gini. Iya, ada daging, tulang, ada sumsum, ada darah dan lain-lain. Itu lapisan luar. Nah, lapisan luar ini sebelum ruh itu datang itu tidak hidup, enggak hidup. Tapi begitu masuk ruh itu, ruh jismani yang paling luar nempel di situ. Akhirnya tubuh kalian hidup. Di mana tempat ruh jismani? Di dalam darahmu. Awas. Makanya kalau manusia keluar darah, paeh. Dan ruh jismani nggak bisa kemana-mana. Karena kalau ruh jismani udah masuk di tubuh kita, terus dia jalan-jalan, minimal pingsan. Tahu nggak ruh jismani tempatnya di mana? Dalam darah. Di mana pusat darah? Di mana? Di jantung. Makanya kalau kalian mau mati gampang, kolokan we jantungnya. Nanti darahnya keluar, ruh jismani pasti pergi. Ayo bayangkan,
Itu saja ruh itu sudah sangat luar biasa. Nah, ruh jismani ini terkait dengan tubuh. Makanya nanti mohon maaf, tubuh kita ini harus dipelihara, terutama jangan sampai kekurangan darah. Kekurangan darah bisa pingsan, kelebihan darah tinggi. Yang jadi masalah adalah hari tubuh dipelihara dengan makanan, hari ruh jismani makanannya apa? Itu. Maka ketika pulang nanti ke mana? Ke rahmatullah, tubuh jismaninya saja menderita. Karena ruh ketika keluar dari tubuh jismani, kalau ruh itu tidak punya makanan, tidak punya kendaraan, maka keluarnya ruh dari tubuh saja mengalami sakit yang sangat luar biasa, disebutnya sakaratul. Dan itu bakal kealaman ku tak manu culang cileung ayeuna teu ngadenge naon kemah kapangi teh jeung roh saya teh engke teh mah teh bisi teu percaya sok ti heula mah nya mah maot engke ruh jismani nanti keluar. Ada masa-masa ruh jismaninya disuruh melihat tubuhnya sendiri. Maka jangan kaget begitu malaikat nyoplokeun roh gitu keluar, jangan kaget, itu akan dialami oleh semua. Dia bisa melihat tubuhnya sendiri. Nah, awak urang ngagoler, nah digugulung. Oh, ieu teh maot teh geuninganan. Mun eling gitu, oke. Mun eling. Mun teu eling mah tidak akan tahu itu. Tiba-tiba dia kaget, kenapa ini bisa begini. Dia melihat keluarga yang di sekelilingnya, tapi dia tidak ada satupun yang bisa diajak ngobrol. Kenapa? Kan sudah dalam bentuk ruh dikieu teh ngeplos. Pernah ningali sinetron? Eta bisa percaya sok nyobaan di heula. Jadi problematika ketika ruh jismani aja mau keluar, ibu tidak tahu bagaimana supaya keluarnya itu dalam keadaan yang lembut. Makanya ayat doa Allahumma hawin. Untuk apa doa itu? Minimal keluar ruh jismaninya tidak mengalami rasa sakit yang luar biasa. Masuk dibaca doa eta. Bade maut. Bade maut. Osok dibaca doa eta. Tapi nu keluar bukan tubuhnya, yang keluar itu ruhnya. Ruh itu tidak akan bisa keluar karena itu boga tanaga. Tanaganya roh itu kalau tahu roh itu diberi makanan. Makanannya apa? Itu yang harus dipikirkan. Ima mak we anger kan kadaharan ke bagian tepi kararengos. Ai rohnya yang dia itu tidak punya energi untuk keluar dari tubuh saja tidak pernah dia kasih makan. Maka datang ke pengajian bukan untuk memberi makanan ruh, hanya untuk memberi makanan perut. Itu yang jadi masalah. Hiji tak pertanyaan. Kalau misalnya ruh sekarang sudah masuk lewat ke dalam tubuh, jubah yang terluar sudah copot masuk ke dalam tubuh kita, namanya ruh jismani. Berarti komponen ruh tinggal 3. Ruh apa? Ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudsi. Berarti tinggal 3. Nah, yang 3 ini masuk ke dalam tubuh manusia. Dia memasuki wilayah batin. Wilayah batin manusia disebutnya kolbu. Jadi kolbu teh lain daging nu ngajenol di dieu unggul. Awas. Ternyata kolbu teh hiji lokasi, hiji wilayah anu berlapis-lapis. Lapisan yang terluar dari kolbu tapi di dalam tubuh jismani itu yang disebut dengan nafsani, nafsu. Dulu pernah saya definisikan nafsu teh nusok ngenap hanapeun. Itu nyebut susu Pak Kiai matuan. Itu. Nah, nanti nafsu kita itu ada 7, bahkan ada 9. Asalnya mati. Tidak pernah dia hidup. Tapi ketika kelewatin oleh ruh yang 3 tadi, ada satu lapisan ruh yang masuk yang menyebabkan, mohon maaf, nafsu tadi tiba-tiba hidup. Apakah itu? Itulah nafsu ruwani. Begitu nafsu ruwani masuk ke wilayah itu, maka nafsu hirup.
Nafsu naon tah? Hiji nafsu nu sok hayang pupujieun ayana dina munan gaduh keneh emak munan mana? Halo? Punya mun. Kalau mau lihat di sini teh ada lobang. Lihat kalau ada bayi. Ada bayi itu kalau masih kecil, ininya masih empuk gitu. Maka suka kelihatan masih gitu-gitu. Ayo sekarang mah sudah tua, nggak percaya getok we sokera. Tapi nanti itu akan ada nyawa, ada yang keluar dari situ. Karena nyawa itu ada yang keluar lewat lubang itu, ada yang dari telinga, ada yang dari hidung, ada yang dari mata, ada yang dari mulut, ada yang dari udel, ada yang dari jempol kaki. Terserah kalian mau pilih yang mana, suka-suka. Pesen ti ayeuna bisa COD. Pesen ka malaikat ke, kat urang mah dibelah dieu euy kaluarna. Halo? Lain dongeng eta teh ibu aya kitabna. Engke ibu ngarasa nyawa ibu coplokna ti mana? Halo? Halo mata ulah culang cileung ge. Nah, aya nafsu yang tadinya mati semua nafsu itu. Nafsu itu pusat bahasa Cinanya kahayang. Itu bahasa Cina. Kahayang. Bahasa Cina itu. Mata aya nanti loba kahayang, berarti si eta nu sok loba kahayang. Ai roh boga kahayang Pak Isep. Boga, roh mah hayang teh hiji we. Balik ka roh mah eta roh. Tapi lamun yang balik ka ieu mah si eta. Ayeuna geus betah kan? Berarti nu teu betah saha? Si eta. Halo? Pernah melihat enggak? Pernah melihat enggak? Nini. Geus kolot pada lobana nini. Geus kolot, tapi beberenyen keneh. Terang beberenyen. Hasia mal apal barudak ayeuna. Beberenyen deh, masih suka pakai aksesori, padahal sanu naksir cek urang mah. Dia diterapkeun di wadahak punten tapi kacamaklak. Disebut teh pahili pan. Waduh, bukan kayak rembulan, kayak careuh bulan. Nangis nempel itu kulit ini jeung skincare. Ya Allah ya Rabbana, kenapa ada ini yang seperti ini ya Allah, dan itu nenekku ya Allah. Dan ternyata setelah dangdan punten lain dangdan keur ibadah, dangdan teh keur miang kaluar ti imah. Aduh, malah jingjing tengok kiri terek kanan. Emak istighfar, sahan rek naksir emak. Halo. Mun emak ngareneng punten jeung naon? Jeung kuntilanak nu kabur da sieun ku emak. Halo. Nanya aya nini nu kitu keneh. Ayo sia. Boga kahayang teh hayang katingali keneh ku batur. Nafsu naon eta? Sok emak. Pan emak tukang dikir tas bae teu bikeun ka geus beye. Halo. Kenapa emak masih begitu? Masih pengen dilihat orang. Dikira yang katingali ku batur, dangdana yang katingali ku batur. Ari pas yang harapan Allah bucian sia. Ai ka dieu tepikeun ka urang ragu mah nafsu naon mah nu kitu patut ke geuning teh apa? Tah dulu nafsu itu mati, datanglah ruh-ruhani atau ruh-ruhani, maka nafsu itu menjadi hidup. Nafsu nu di dieu hayang kapuji ku batur asa aing pang nini nah. Halo. Ya ai pang beungarna mah pugu asa aing pang nini nah tuh. Di dieu tah engke aya nafsu di dieu. Di sini nafsu ini ada baiknya ada buruknya. Kalau nafsu itu bergaul dengan roh, maka kahayang nafsu teh rarade we. Tapi lamun nafsu punten teu bergaul jeung roh, bergaulna teh jeung si eta nu di luar baladna nafsu. Saha? Set. Kan Allah cuma menciptakan jin dan manusia. Allah cuma menciptakan setan dan manusia. Tinggal ieu curug ka mana lompat. Makhluk tu jinna wal insa. Di luar itu ada yang bahasa Cinanya ngadodoho. Ngadodoho apa? Dendam ka sakabeh manusia. Teu pilih bulu teu pandang baraya. Rek kiai rek ustad, pokona manuaran turunan Adam ku aing kudu jadi balad aing. Saha si aing eta? Setan di luar dah. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita nafsu-nafsu tadi punya tempat. Ada yang di sini, ada yang di sini. Awas, ada yang di tengah dada,
diluhureun bae lah reupeun ini luhureun susu lah katuhu aya nu hanapeunana. Itu ada 7 tempat. Yang 7 tempat itu tempat nafsu. Itulah lapak.com setan. Setan itu bukan lapak.com. Di mana? Di dinya, di nu tadi. Mantap ieu mah istighfar tapi teu jelas ka istighfaranana. Halo? Halo? Taun nu ditaudan setan nu mana? Mah taun karena kelek, lain kelek setan mah di dia. Di mana? Di tempat-tempat nafsu itu. Bahkan ada yang paling berbahaya, ketika setan sudah masuk di dalam darahmu, awas. Dan darah itu pusat ruh jismani, dan itu tempatnya di kolbu. Maka itu sebabnya kenapa kita mau makan saja harus baca bis, supaya makanan itu tidak jadi makanan. Kumaha cirina jelema anu dahar kasetanan. Halo? Halo? Mana dahar 3 piring lain jag-jag kekalah. Disebutnya ilmu padi, makin berisi makin. Halo. Iya. Nah, dadaharna engke kan wareg teh dipangaruhan ku setan. Da kudu nama wareg teh makin hebat ibadah makin dikir. Ieu mah geus dibere dahar makin jag-jag, lain jag-jag nu aya tunuh. Kenapa ya tidak jadi tenaga? Itu dia, setan masuk di situ. Makanya arek dahar kudu maca bis. Ieu mah atuh rek dahar ya Allah, teuing lapar teuing kasurupan. Waduh dipencrong kejo teuing geus poho kana bismillah, habek-habek sambal diledot tapi ka jiga tepak bulldozer. Halo. Hati-hati dari situ saja, maka darahnya itu sudah penuh karena setan bisa mengalir dalam Nah, nafsu tadinya mati. Begitu ada ruh yang masuk ke situ, namanya ruh ruwani atau ruh rohani, maka nafsu itu menjadi hidup. Apa efeknya? Efeknya manusia boga kahayang. Kalau kahayang nafsu itu, nafsunya itu bergaulnya dengan setan, maka kahayangna kanu goreng. Tapi kalau si nafsunya itu bergaul dengan ruh, bergaul dengan malaikat, maka kahayangna teh karena kahayang hade. Ibu bisa menilai sendiri sekarang kemauan ibu lebih banyak kemana dari nafsu-nafsu itu. Ya nafsu hayang kapuji, ya nafsu karena hayang urusan dunia. Lamun tadi punten hayang beberenyen, sakitu geus nini make lipstick, make skincare, nini sakitu punten. Ieu mah lain ngahina da memang nyaan atuh kulit daging geus pahili jeung baju can disetrika. Meuli skincare sina gulawing. Dan ini mah glowing lain glowing gitu. Halo. Ya Allah, itu hanya untuk urusan penampilan. Sekarang urusan dunia. Kenapa masih sudah tua masih setil karena urusan dunia jeung duit. Ayam cerik sim kuring mah ningali gitu. Nah, da sim kuring ge bakal aki-aki kumaha lamun aki-aki gitu keneh. Itulah orang yang tidak sadar tentang ruhaninya. Karena ada ruh yang namanya ruh ruhani yang itu tidak pernah diberi energi, sehingga ruhnya ini tidak bisa mengendalikan nafsunya. Sudah tua masih setil karena urusan dunia. Nanti masuk ke sini, di sini ada nafsu, namanya nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah itu adalah nafsu yang buruknya itu tidak pernah memberi maaf kepada orang. Mata kesini ini dendam. Semua orang dianggap salah. Incuna salah, anakna salah, salakina salah. Maka pekerjaan dia sakitu geus kolot, neangan kesalahan batur. Begitu tahu banyak kesalahannya, dia tidak mudah memaafkan orang. Padahal dia sendiri yang punya banyak salah. Jelemana digenggeureukeun, diberenya salahna. Belikan ngajengilek. Ngaji ge di kieu-kieu teh teh teu daratang deui, kade cirian euy. Si Haji Isep mah kitu geuningan, nini we nu diomongkeun teh. Aing mah lain ngomongkeun nini, nah eta nafsu nu menguasai nini nu tepikeun ka kolot kieu keneh. Kenapa? Karena ruh ruwaninya tidak pernah diberi energi untuk mengendalikan nafsu-nafsu itu. Ruh jismani yang tidak pernah diberi energi, maka jismaninya itu mohon maaf hanya dipakai untuk kayak gini aja. Begitu ngaji pan sarare juga kieu. Sok ayeuna disurakan di dieu aya balap motor, aya naon, molotot panggeulana. Nyadar tuh bro, ente ngaji lagi singgaro lempak. Nah, ayo, ruh jismaninya itu sudah tidak berdaya menghadapi tekanan-tekanan jismani. Maka hayangna teh tawuran,
Detik kene geus ngarokok, air rokok da teu di dahar jeung bakona atuh maneh mah. Rokoknya di dahar haseupna unggul, emang rek wareg maneh. Coba ngarokok mun hayang wareg sabatang asupkeun kana ci kopi dahar sabatang ge wareg. Teu kaharti ku eme, naon da? Nafsu jismaninya itu lebih gede ketimbang ruh jismaninya. Makanya datang ke sini dipaksa oleh pangarsa Abi untuk apa? Zikir, zikir, zikir. Ternyata makanan ruh itu salah satunya adalah kan aya dikirna kitu mah da dikirna bari nundutan mah punten. Mun kadaharan mah ya Allah eta mah hampasna. Allah kita kayak dikir kopi ya dikir kopi. Dikir kopi mah kudu make kopi we. Teu kakaran nepi kana ruwani nu ngahirupan nafsu. Nafsu belikan aya di dieu, nafsu mung di papatahan, tah di papatahan kieu teh. Si eta mah pan geuleuh kadengna teh asa sing celebet atuh. Tapi lamun ditarimana ku roh, astagfirullah. Mun ditarimana ku nafsu, eta mah ampun ajengan teh menit kitunya udah diceplak-ceplakeun pisan. Teu resep euceuk mah kanu kitu teh. Lain si euceukna nu di jerona aing mah nyaho, Allah. Mantak kayak gitu teh anu camerut teh kieu pan batur maseuri, manehna mah kieu. Batur seuri galak-galak eta mah unyem ini. Batur geus eureun seuri, manehna seuri sorangan. Halo gak bahasa ngaji kitab teh rada jero eta kitab Sirul Asror ngan dipake bahasa nini bongan nu dihareupanna nini halo. Nah berarti roh eta terus ngabulubus jas nu kadua geus coplok matak nafsu urang hirup aya nafsu nu tadi teh anu mardiah maupun ten ya dendaman teu gampang ngahampura padahal manehna nu salah nu katingali salah teh nu batur we matak lamun boga nini maneh nyalahkeun we ka maneh berarti ya nini mardiah ngaranna engke aya deui nini di dieu mung di papatahan teh si eta mah di papatahan kieu teh kekalah amek dia tidak mau dia dinasehat tidak ridho menerima nasihat bahasana teh macam dong sia abong-abong di pesantren aing mah leuwih kolot tinimbang sia. Atuh madak disebut ini ge cek anakna teh da mah leuwih kolot eta. Rodiyah enggak ridho diberi nasihat. Engke turun ka dieu aya nafsu nu sok pinter. Kabeh incu di papatahan. Diuk sia kabeh ngariung di dieu. Nini teh ti zaman baheula tepi ka kamardekaan tah. Sia macan aya. Waduh. Tah di Tanjung Siang dari dinya. Mah ngabaledogan walana harita. Paeh mah henteu. Kabur mak sieun hari. Waduh, engke aya nafsu mutmainnah. Paesep nafsu mutmainnah makan aya hadena. Ceuk saha pan aya goreng nah kumaha bergaulna mutmainnah ge. Lamun si mut bergaulna jeung setan belegug. Tapi lamun si mut bergaulna jeung roh solehah mun awewe. Emang ada mutmainnah yang jelek? Ada, jika soleh tapi belegug. Pagawean talabul ilmi tapi lain tamah soleh. Tamah ngaku we sorangan. Makin talabul ilmi makin belegug bahkan nu belegug dan besok talabul ilmi halo ngaji terus manakib unggal tempat mata kaya loba selebritis manakib halo aing selebritis artis wae selebritis manakib mana sih nu teu kaanjangan tapi hirupna boro-boro berendah hati pagawean diki nu aya teu kieu we datang ka dieu culang cileung teu culang cileung tunduh sare teu sare neangan hakaneun bae aing mah gitu-gitu mehara rudang rohanina. Halo, balik paculang cileung menang naon mah teuing ieu we aya berkat sia. Kitu wae. Halo. Maneh ulah seuseureun kage maneh bakal jadi aki-aki sia. Maneh geus aki-aki ulah kitu ku we di papatahan di ayeuna. Kumaha engke lamun malaikat eta nu tukang ngusir roh teh satpam. Halo. Eta roh narek kaluar ceuk malaikat kaluar sia. Teu dahe kaluar hampura sia diwajek ku aing sina kaluar didudut ku malaikat disebutkeun malaikat Israil ngadudut roh jelema nu tadi persis jiga ngarabut karung baseuh anu di jerona rogok ku naon tah loba paku loba cucuk rungkang tepikeun ka ngaberbat di kaluar ge mata tong kaget da Paisep mah tukang nunggul anu kitu eta mastaka teh teu asjang teu percaya ketrok sok itu ketika dicabut nyawa bu sampai jiga balon ngahalobna ka jero gitu.
peok masa ka jelema pas nyawana keluar. Terutama ruh jismani tadi. Sabab ruh jismani mah pan aya dina sabulu sakulit atuh didudut ku malaikat. Halo? Itu Pak beratnya. Ruh naon tak? Ruh ruwani ngahirupan nafsu. Sedangkan nafsu teh digerok kabeh nu aya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki cek malaikat teh nafsu mut maneh ai mut mah da gampang soleh lamun bergaulna eta jeung roh. Awas kumaha lamun si nafsu mutmainnah bergaulna jeung setan jiga soleh tapi belegug di dieu mah jiga nya asa arek asup ka surga 7 lengkah ti dieu edan deui. Di dieu mah teu nguruling-nguruling tasbih tepi ka bayi di luar mah sabodo teuing aya dikir hayang katingali ku batur bari kikieuan jiga soleh tapi belegug matak tong kaget tampang ajengan jerona bajingan tah. Halo ngomong ge make tajwid si eta mah. Assalamualaikum weh sehat alhamdulillah subhanallah alhamdulillah kaifa asbahta bi khairin wa afiyah ngomong bahasa Arab jerona belegug sia. Matak tong kaget tampang ajengan jerona bajingan loba nu kitu ngajar dogna tadi pasantren. Halo nanya apaan punten setan mah kumaha lawan matak lamun ahli dikir setan nage ahli dikir deui ieu santri setan nage santri sia sok bacaan sok maca Quran ngan maca Quran bari belegug si eta. Halo ini tukang ngaji, oh setan lagi tukang ngaji, yuk ngaji yuk, ayo ngaji, sampuran babaturan, tapi pas di sampuran teh, man bari pamer teh ya, ucuh, sorolok urang nak kadi, ayo, urang ka Miftahul Bariyah, ayo, datang ka dia, da lain ngaji sih, mah ngaganggu batur rek ngadengikeun ge, tah diterangkeun ku poe teh ya, aing ceramah, ini ceramah di dieu, teu ari kitu mah, ayo arek ngaji tadi bagikeun kue. Kiai mah ditongengan we ning kue dibagikeun. Halo. Ada gitu, balik menang ilmu. Henteu. Pas balik ka rahmatullah, kakara apal rohna mararacet sia. Halo. Kakara 2 tak? Jam 10. Mangga we tulah ka rahmatullah teh payun. Simgeuring mereka Subang. Jangan main-main urusan yang satu itu. Sabieu mah teu bisa diwakilkeun ka batur. Lamun bisa diwakilkeun ka batur ngeunah ti mimiti salat teh ya. Salat teh kadaharan roh, bisa diwakilkeun. Arek nitip we Pak Isep. Di dia aya santri nu salatna husu sabari hiji. Nitip we Pak Isep ka dieu, ieu nitip Pak Isep salat husunya 200.000. Teu bisa urusan roh mah. Roh itu punten, itu urusan pribadi kita. Maka kenapa kita bertorikoh? Justru toriko itu secara spesial. Bagaimana caranya? Bahasa Cinanya ngoropea. Apa tuh bahasa Indonesianya tuh? Halo? Ya santri ada berapa nih? Ngoropea itu bahasa Indonesianya apa? Mengolah mah kue jeung dodoh. Ya bolehlah memelihara, mengolah dan kawan-kawannya lah. Kita itu sampai saat ini itu hanya pahala, surga, awas. Bukan hanya itu hanya ini liur tak. Bukan hanya itu hanya ilmu untuk mengelola ruh itulah kita pentingnya belajar toreko. Nah kalau ruhnya itu sudah sadar, sudah bangun, maka di tempat pengajian pun ruhnya itu yang bangkit. Satu, tidak akan ngantuk. Yang kedua, fokus kepada ilmu ini. Yang tidak fokus, ke ngaji, muka HP, serian sorangan. Kita bisa mengetahui itu, oh ini orang nggak fokus. Fokus teteh karena nafsu, nafsu yang memuaskan dia untuk melihat atiqtokiyah, wal instagramiyah, wal whatsappiyah, al facebookiyah. Wadikir nama temenang matak saya tahu ngaji balik di dia temenang nana nu aya teh yuk tadi mani viralnya eta ayo we tungtungna nurutan pak nu kitu apal ini gepan aduh punten nya selain tasbih nu dieureuykeun eta we as-sofi lazada dan teu nerap ilmu teh ilmu mah nerapna teh kana roh lain kana hulu nu hirup akalna hungkul nu hirup ceulina hungkul pandanguna boro-boro hirup nah da rohna ge teuing naon marapanana tuh
pikiran dah tafakuran baiklah ngaji poe ieu pang peureus-peureus nah dari mana ku nafsu kemudian aku kasadaran eta we geuning teh apa kumaha cara maraban roh jismani kumaha cara maraban roh ruhani supaya manehna leuwih jagjag tinimbang nafsu ibu. Awas, dia lebih kuat lebih strong daripada desakan-desakan nafsu yang tadi. Turun deui ke lapisan yang paling dalam, itulah lapisan kolbu bagian tengah. Lapisan kolbu bagian tengah ada yang namanya fuad. Fuad itu sesuatu yang paling jujur. Jadi kalau orang masih bohong berarti fuadnya itu belum hidup. Sekali bohong pasti ada bohong yang kedua. Bohong yang kedua lolos pasti ada bohong yang ketiga. Bohong yang ketiga lolos pasti ada bohong yang keempat. 4 kali bisa bohong maka raja bohong. Kalau fuadnya sudah hidup karena ruh itu masuk ke sana, maka fuadnya itu hidup. Satu ciri fuad itu jujur. Jujur bukan ke luar, ke diri sendiri. Ternyata masih banyak ilmu yang belum diketahui. Bagaimana cara menghidupkan fuad? Fuad itu nanti, itu tadinya mati, masuk ruh, namanya ruh sultani. Baru fuadnya itu hidup. Tinggal satu, yaitu ruh kunsi. Ruh kunsi ini mepes terus ke bagian yang paling dalam di dalam kolbu. Itulah yang disebut dengan alam sir, lain ser. Ser mah ieu tah. Mun ningali nini sareupseup. Mun ningali nona-nona ha eta sir. Alam sir. Alam sir itu kata Allah, itulah tempat di mana aku bisa berkomunikasi dengan manusia dan di situ ada ruh yang ruh itu hanya bisa ketemu dengan aku itu ruh kunci, dia ada di alam sir. Itu alam yang paling dalam. Hanya ruh kunci ini karena sudah masuk di alam paling dalam, maka ruh kunci itu dalam keadaan tidak berdaya. Nah, ruh kunci ini tidak bisa hidup kecuali ada manusia yang bisa menghidupkan itu. 1 para nabi, 2 para wali. Di antara wali yang bisa mengeluarkan ruh kunci yang terkurung itu, itulah mursid. Dan itu hanya bisa dikeluarkan ruh kunci itu hanya dengan talqin. Keun we jangan tepkeun lah. Musing dibelel-belel ge moal ni isan muih aya eta mah. Sudah biarin aja. Fokus we fokus. Makanya kalian itu beruntung bisa mesantren di sini. Karena ruh kudsi ini penting, inilah ruh yang paling penting yang harus dilahirkan kembali, yang kalau ruh kudsi itu bisa keluar dari sangkarnya yaitu alam sir, maka dosa segede apapun hapus. Itu hebatnya. Itulah yang disebut kelahiran yang kedua. Ayeuna mah kakara lahir ngaborojo, ari ruh kudsina masih dijara roh eta. Jol weh mursyid melalui wakilnya, ibu teh dapat ketemu, itu sudah rezeki besar karena ruh kudsnya itu nanti akan keluar. Gambarannya seperti apa? Sahanu apa? Nog. Naon nog? Telur. Punya telur? Bener. Berapa? 2. Ibu-ibu mah teu bogaeun telur, tapi punya sarang untuk bernyileung-leungnya telur. Sarangnya di ibu nog. Halo, nog itu lahirnya 2 kali yang bener itu. 1 diborojolkan dari hayam, nah, yang kedua disileung leuman. Geus disileung leuman megar, mun megar jadi hayam. Anu henteu megar nog naon? Bahasa Sunda atau bahasa Cina? Hah? Bahasa Cina itu kacing calang. Naon? Menetas. Nah, jadi kita itu ibarat telur, tapi telur ini belum menetas. Sebelum dapat tak, begitu ditakin meletek, keluar ya jadi anak ayam baru. Namanya bayi ayam. Hayam eta mah da maneh mah lain hayam.
Kita itu begitu, rukun si itu kalau belum ditalkin, tidak ketemu guru, itu persis seperti telur yang sudah dibrojolkan tapi dia belum menetas. Ketemu mursyid, diberi talkin, kes, ayam itu keluar, dia jadi bayi ayam yang baru. Apakah ruh manusia yang lahir kembali setelah ditalkin sebagai bayi? Iya, namanya tiplul ma'ani, bayi spiritual. Itulah ketika ditalkin lahir kembali, dia kembali kepada fitrahnya. Fitrah bayi itu tidak ada dosa, tidak ada apapun, dia dalam kelimpahan yang luar biasa, semuanya suci bersih. Itulah yang disebut dengan Idul Fitri. Makanya kenapa ketika mau manakib kita merayakan 9 salah satunya adalah Idul Eta, maksudnya mah borojoe bayi yang lahir baru, bukan bayi fisiknya tapi bayi spiritualnya. Ruh yang tadinya terkandung ruh kudsi di alam sir, begitu ditalkin dia keluar lagi. Maka itulah fitrah kita. Maka di situ dikatakan orang yang sudah ditalkin jangan berpikir tentang dosa masa lalu, dosa masa lalunya dihapus, persis kayak umin waladathu ummu. Itu maksudnya. Maka nggak kebayang kalau yang dapat talkin ting kacing calang meureun teh kumaha. Halo eta menjadi masalah. Hanya ketika sudah ditalkin jangan sombong, karena orang yang mendengar la ilaha illallah itu ada dua. Satu, nih Pak Kiai catat, buka di rumah nanti Quran surat As-Saffat ayat 35. As-Saffat ayat 35 mengatakan, idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna. Ketika disebutkan, dibacakan, dibongkar tentang rahasia kalimat la ilaha illallah, hum yastakbiruna, mereka itu sombong. Sombong itu ada dua, yang diterangkan tentang la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, make dikirna kudu kikieuan, make kudu tarik. Nggak ada lah, kita mah biasa aja, nggak ada dari nabinya. Sombong itu. Yang kedua yang sombong itu yang sudah ditalkin dia jadi sombong karena merasa aing mah geus meunang talkin, dosa aing mah geus wah pokokna mah diberesan ku guru. Hayo ditembelkeun ka guru mursyid, ka wakil talkin, ka kiai-kiai, ai amalna teh di pikiran. Hati-hati, itu juga termasuk mendengar, mendapatkan la ilaha illallah dia sombong juga. Makanya hati-hati. Ketika bayi itu lahir, mohon maaf, apakah bayi itu langsung lari? Halo? Jang, lahir tahun berapa? Hah? Ingat nggak waktu lahir? Enggak, alhamdulillah. Lamun lah waktu lahir sudah ingat, wah itu luar biasa. Nah, itu bisa tahu tahun sekian. Hah? Ada akta, atuh siapa ya? Tinggal ini akta. Iya, sekarang Pak Isep adu-aduan. Hebat mana bayi manusia dengan bayi entong? Entong bebek. Begitu borojo lahir, kalian bisa renang nggak? Bisa renang nggak? Kalah sama bebek. Bebek mah begitu lahir sok alungkeun ka balong. Iya sudah berenang. Maneh begitu borojol alungkeun ka balong. Modar sia dihakan lauk. Iya, orang yang ditalkin itu disebut tiplul ma'ani. Dia bayi spiritual, ruhnya kelahiran yang kedua. Bayi itu harus dipelihara, jangan salah menu. Kalau menunya kurang, dia menjadi stunting. Bahasa orangnya kuntet. Kuntet spiritual tapinya. Kenapa? Karena salah menu. Bayi atau punten dibere sama gorengnya pae. Bayi itu begitu lahir, begitu dapat talkin, itu harus dipelihara. Maka cara memeliharanya biar takarannya cukup, itulah dengan dzikir dan amaliyah. Kajian teh ibu geus ditalkin, punten tidak dipelihara, bisa jadi paeh ti heula bayina, bisa jadi kapelan karena makanannya tidak cocok, bisa jadi stunting, bisa jadi bayinya itu normal tumbuhnya. Seharusnya seperti itu. Itu sebab maka dirawat dengan amaliyah. Itu sudah sesuai dosis. Kurang dosis, mohon maaf, tidak ngefek. Overdosis, weure. Mata kayak jelema nu weure ku dikir. Halo, dikir-dikir mabok ngomong ke mana wae. Overdosis eta.
dikir-dikir tapi sombong kene, dikirnya tidak berfungsi. Itu baru memelihara yang tadi. Maka rukun sini yang sudah lahir dilahirkan kembali, maka mohon maaf, yang namanya manakib itu untuk memelihara itu. Sekarang ketika manakib pulang manakib Ibu Amalia, jangan melihat keluar, melihat ke dalam. Ya ruh aing geus kaparaban encan gitu. Halo? Dan semua itu pusatnya ada di sini. Ruh jismani, pusatnya di darah. Pusat darah di mana? Dina jantung. Ruh ruhani, tempat geraknya nafsu, pusatnya di kolbu. Ruh fuadi yang di situ ruh sultani, tempatnya di sini. Ruh kunci, tempatnya di sini. Itu sebab kenapa dikir teh ke sini. Ya mah dikir bari kieu tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi si makanan itu hamur keluar, ari roh teu kaparaban, hati-hati mah. Mantakan tong kaget jadi selebritis manakib, tapi nah rohna punten can hudang kene wae, tamah kolot tamah belikan. Halo, tamah kolot tambah tepayaan, tambah kolot lain urusan akhirat, dunia we ari hutang ke tetangga inget, ai salat geus teu inget. Rek paeh malah panggil incuna ieu teh si eta boga hutang ka emak cekluk we paeh. Ai salat teu inget, sabaraha nu kudu dibayar. Berarti ini dikirnya ini salah menu. Ai ayeuna di pikiran atuh MBG, naon MBG? Hah? MBK makan bergizi, MBG situ. MBG. Iya, ini kan beda. Ieu jeung itu. Halo, ieu jeung itu beda. Naon bedana? Kade bisi setanting. Udah itu mah bongsor ting daharna sakumaha. Tapi aya anu dahar olok kejo tapi anger begang. Lain ieu lain ieu mah contoh. Lain. Halo. Eta sanguna ka mana nya? Halo. Teu nyangsang dahar harita morocot deui, ieu manuk cangkurileung. Dahar parocot deui. Jiga ibu anu dikir terus-terusan tapi dikirna teu nyangsang sia. Hang sia. Pikiran atuh. Ieu mah ari nu ieu mah kurang gizi ceuk saha. Ibu dikir tapi ka punten. Olam ku dikir ibu teh. Tasbih tapi ka jadi beye. Bujur tapi kan kanggus kapalan pegawaian dikir wae tapi eta dikir ngeplos wae. Ini ada sesuatu yang salah Mas. Bahkan tukang dalalikir ternyata ya Allah bahkan usok mimpin dikir nih belegugna teh naudzubillah kamana bati dikirna naon bedana nu dahar tepikeun ka 3 piring tapi teu jadi daging tapakuran dah. Halo, ada yang salah ini pasti. Cuma karena kita sudah dapat talqin, alhamdulillah, karena tidak ada makanan ruhani yang terbaik kecuali di Abdul Dzikri la ilaha minimal eta yang paling hebat memberikan nutrisi kepada ruhani kita itulah dzikir khafi Allah. Bahkan Tuhan Sema masih ada itu tingkatan-tingkatan, masih ada tingkatan-tingkatannya. Setelah Allah, Yahu, ya hak. 4 dzikir itu ternyata itu baru menghidupkan ruh jismani. Belum masuk kepada ruh ruwani. Beda lagi dzikirnya. Masuk lagi ke alam ruh sultani. Beda lagi dzikirnya. Masuk lagi ke alam sir. Beda lagi dzikirnya. Tapi dzikir yang beda-beda itu rajanya cuma 2, yaitu la ilaha illallah dan Allah minimal atuh eta ngan dosisna cing hati-hati bisi setanting spiritual atau overdosis atau cacingan dahar terus tapi kuru wae dikir terus tapi ruhaninya tidak berfungsi tahu-tahu paeh we. Halo, ternyata ketika mati tempat pulang manusia seperti sekarang ibu-ibu sekarang mah bisa pulang ke rumah ibu nyasar tinggal diumumkan engke mah nyasar di alam rahmatullah ibu saha anu rek ngumumkeun nggak ada nanti tempat pulang itu cuma 2, 1 surga, 2 neraka. Surga dibagi 2, ada yang surganya itu fisik, ada yang surganya nggak ada bidadari, iya mah bidadarni, awas.
ini. Ada bidadari, ada kolam susu, ada apa? Ada surga yang nggak ada apa-apanya, yang ada hanya Allah saja. Halo? Maka nanti tempat pulang itu ada dua, ada alam darjah, ada alam kurbah. Itu alam surga dua-duanya. Kalau tidak masuk ke alam surga, berarti kamana nyungsepna? Karena neraka. Naudzubillah. Nah, atuh urang teh nyimpang-nyimpang ke alam surga weta. Surga aya dua, satu surga darjah, satu surga kurbah. Surga darjah yang ada bidadarinya, matak nini mang kitu asup ka surga itu. Samberut nini nini nu asup ka surga Halo, jempling. Itu persis Rasulullah dicandain. Rasulullah siapa ahli surga? Nini, iya nini asup ka surga mau cek Rasulullah di surga mah nini ngamak curi gitu teh. Kenapa begitu? Karena nanti tubuh yang sudah nini ini itu disimpan di alam, yang pulang ke sana rekep deng papak sarua dalam bentuk ruh itu semuanya dalam keadaan muda semua. Itu mah, jadi jangan kasih niran mak mau masuk ke surga, bukan begitu mah, karena tubuh ini, cangkang ini disimpan di alam kubur, yang ke sana itu ruh itu sama semuanya nanti. Hanya ternyata surga ada dua, ada surga alam darjah, ada surga alam kurbah. Surga alam darjah fisik ada tiga di situ, ada ma'wa, ada naim, ada firdaus. Tergantung mak bade nu mana ngamprah ti ayeuna sok ka malaikat mama ka dieu we pek. Tapi cet Tuhan ada surga yang tidak bisa dibayangkan oleh apapun. Di situ nggak ada bidadari, komo bidadarni. Di situ nggak ada buah-buahan, nggak ada apapun. Itulah surga yang mala ainun ro'at wala udunun sami'at. Di situ hanya ada Allah saja. Ayeuna mah bingung pan mikiran surga nu eta ge can jelas. Halo, nu jelas mah dikirna we jeroan tangke lamun dikirna bener karasa ada rasa kerinduan untuk selalu ingin ketemu sang kekasih. Siapakah itu? Allah. Kumaha carana? Waduh, ibadahnya itu tidak mengenal waktu. Tidak mengenal waktu. Bahkan makin tua, makin jak-jak waringkas. Sampai tidak ada nafas pun tidak ada yang lepas untuk mengingatnya. Kenapa? Ada satu rasa kerinduan ingin ketemu dengan kekasih. Punten mah, baheula pernah bobogohan teu? Bener. Pernah ngarasa rindu tuh yang kapanggih jeung buah hate? Pernah. Nah, eta kajeun teuing leueur kunang iteuk poek pelaan kunang damar. Karena ingin ketemu dengan kekasih. Ternyata banyak rintangannya. Rintangannya apapun, mohon maaf ketika mau apel kan harita aya hujan, belaan beli payung, aya jauh, belaan nginyu motor. Hujanan sieun bucis, make jas hujan, ingin ketemu sangge. Begitu rintangan itu sudah dilalui, ketemu dengan kekasih, atuh rindunya juga serindu-rindunya. Kan aya laguna geuningan. Ada yang apa? Iya, Bu. Nah, kalau orang sudah ruhnya bangkit, ingin ketemu, maka dia rasa rindunya itu dicurahkan dalam ibadah. Ibadah banyak, tapi ibadah yang paling cepat zikir. Maca Quran itu bisa, sholat sunat itu bisa, dan lain-lain gak bisa. Zikir saja. Zikir itu akan menghidupkan semua ruh. Kalau ruhnya sudah hidup, maka nanti ibadah itu sudah bukan sesuatu yang harus, tapi butuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biasa-biasa we tuh maneh nunutang pas amin sing gorowo, sing sopan lamun keur ngaji. Itu kudu gorowo kan. Penting bagi saya untuk memberitahu masalah etika dalam pengajian. Sing sopan hareupeun Allah, sopan hareupeun ahli ilmu, sopan hareupeun guru. Karena la ilaha illallah itu kalimah yang sangat luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tatwana tona wa taun wa an hujumil waba wa an mautil fajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tilyatil adyar miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin il muhtar wal atara asabil ahyar adadani amilahi wa ibdoli. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.